Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Dan sore hari ini saya sudah berada di dalam stasiun Kertosono, Jawa Timur teman-teman. Jadi agenda sore hari ini dari stasiun Kertosono, saya akan kembali ke Jogja naik kereta api. Biasanya kalau dari Jawa Timur menuju ke Jogja, kereta langganan saya yang sore jam segini, yang paling murah itu naik kereta api Kauripan ya. Cuman hari ini tiketnya Kauripan tuh udah habis. Jadi saya emang sengaja nggak pesen tiketnya kereta api Kauripan, karena sore hari ini saya akan naik kereta yang lainnya, mencoba kereta api yang lainnya biar nggak Kauripan terus, meskipun langganan naik kereta api Kauripan terus ya. Jadi sore hari ini saya akan naik kereta api Singasari untuk menuju ke Yogyakarta. Sekarang masih jam 17:30 teman-teman, dan masih ada waktu sekitar berapa ya? 45 menit kereta api Singasari nanti akan tiba di stasiun Kertosono ya, keberangkatan jam 18:15 menit. Keberangkatan awalnya dari stasiun Blitar. Jadi kenapa kok saya lebih milih Singasari untuk perjalanan kali ini? Itu salah satunya tiket kereta api Kauripan habis hari ini teman-teman. Jadi emang saya nggak pesen tiket jauh-jauh hari. Ditambah lagi kalau naik Kauripan itu durasi waktu perjalanannya lebih lama. Berangkatnya lebih awal dari Kertosono, tapi durasi perjalanannya lebih lama. Dan tiba di Jogja itu hampir sama dengan kereta api Singasari yang berangkatnya anginnya gede banget. Yang berangkatnya Singasari itu beda 1 jam dengan kereta api Kauripan. Keberangkatan dari Blitar juga sama ya, berangkat awalnya dari Blitar tapi bedanya 1 jam. Tapi durasi perjalanannya lebih cepat Singasari dibandingkan Kauripan, karena Kauripan kalau berangkat dari Kertosono nanti akan kesusul 2 kereta, Gajayana dan Sancaka sebelum stasiun Madiun. Makanya durasi perjalanannya kalau dari Kertosono menuju Jogja itu Kauripan paling ramah ya, meskipun harga tiketnya murah. Jadi sore hari ini saya akan mencoba naik kereta Singasari yang durasi perjalanannya lebih singkat, tapi berangkatnya juga lebih malam dibandingkan dengan kereta api Kauripan. Ini masih ada proses pemutaran lokomotif kereta api Doho ya teman-teman. Tuh lokomotifnya dicopot masuk ke sana. Tadi lokomotifnya di sini menuju ke arah sana ya, masinisnya ada di depan. Karena kereta apinya akan kembali ke arah timur. Ini nggak tahu ya Doho yang ke arah Kediri atau yang ke arah Surabaya, saya nggak tahu. Tadi pas datang dia udah masuk Dohonya. Dan pas dicopot lokomotifnya itu saya udah masuk sih tadi. Jadi kalau misalkan kereta api Doho di stasiun Kertosono itu pasti kalau dari arah Surabaya atau dari arah Malang akan copot lokomotif. Karena posisi masinisnya kalau misalkan dilepas, kan tadinya di depan sini kan, posisinya di depan. Dilepas, disambung ke sana, otomatis posisi masinisnya kan akan ada di belakang ya, mesinnya yang ada di depan. Itu kan nggak boleh. Makanya biar caranya masinisnya tetap berada di depan di sebelah sana ketika keretanya mengarah ke timur, itu harus dicopot dan diputar dulu di turun tabel sebelah sana teman-teman. Sunsetnya lagi cakep banget teman-teman. Tapi mataharinya udah hilang sih, udah turun karena udah maghrib ya. Nah di sana ada proses pemutaran lokomotif dinas kereta api Doho pakai turntable yang didorong ya dengan tenaga manusia sama petugas rolling stock. Jadi posisi masinisnya diputar biar menuju menghadap ke arah sebaliknya, ke arah timur. Tapi masinisnya jadi berputar ya, sekarang berada di timur ya. Proses memutar lokomotifnya sudah selesai, masinisnya kabinnya udah menuju ke arah sebaliknya, jadi siap untuk disambung ke rangkaian kereta api Doho lagi. Tadi pakai CC 2017701 teman-teman, lokomotif dinasnya kereta api Doho. Di stasiun Kertosono ini di sebelah baratnya ada lengkung tikungan yang cukup tajam teman-teman. Lalu di sini sebelum tikungan ada semboyan berapa ya? Saya lupa. 2 apa ya? Ada papan warna hitam dengan
bentuk belah ketupat dan ada angka 8 di dalamnya ya. Artinya batas kecepatan maksimal di stasiun Kertosono kalau keretanya melintas langsung atau nggak berhenti itu 80 km per jam teman-teman. Jadi nggak bisa ngebut sampai 100 km per jam karena ada tikungan di sebelah sana ya, di sebelah baratnya stasiun Kertosono. Jadi kecepatan maksimalnya kalau melintas langsung di stasiun Kertosono kayak kereta api Sancaka nggak berhenti melintas langsung itu 80 km per jam. Jadi nggak sampai 100 ataupun 120. Ini ada kereta api Gajayana yang akan masuk di jalur 2 stasiun Kertosono teman-teman. Di stasiun Kertosono nih kalau ada Doho komuter lain ramai banget nih, pada turun duduk-duduk ngaso dulu karena nunggu lokomotifnya dicopot dan diputar. Kereta api Gajayana membawa kelas eksekutif dan kelas luxury ya teman-teman. Ramai banget penumpangnya ternyata teman-teman. Dari Malang, dari Blitar udah ramai penumpangnya Gajayana ternyata. Jadi kereta api Gajayana ini pakai rangkaian kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Wanginya gede banget. Saya juga pernah naik kereta api Gajayana ini, nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya. Kereta tercepat dari Malang menuju Jakarta tapi lewat jalur selatan, bukan lewat jalur utara. Penuh loh ini, keretanya dari depan sampai tadi eksekutif 4 penumpangnya Gajayana. Jadi saya nggak naik Gajayana ya teman-teman, dari Kertosono. Sebenarnya lebih cepat naik ini sih. Dari Kertosono berangkatnya dengan Singasari itu beda hampir setengah jaman. Tapi saya kayaknya mending Singasari aja sih, kalau Gajayana agak mahal ya. Sunsetnya cakep banget, Masya Allah. Kereta api Gajayana berangkat kembali dari stasiun Kertosono teman-teman, menggunakan lokomotif CC 206-1379. Nah Gajayana ini nanti nyusul kereta api Kahuripan yang berangkatnya beda sekitar 45 menit. Yang sudah ada di depannya kereta api Gajayana ya. Ini anginnya kenceng banget teman-teman. Sayangnya nanti bunyi tuh gerdak karena langsung sawah ya. Stasiun Kertosono sebelah sananya itu langsung sawah, jadi anginnya ke sini kena stasiun langsung. Makanya anginnya gede banget dan sunsetnya lagi Masya Allah cakep banget. Tadi kalau pas berangkatnya naik Kahuripan kayaknya masih bisa lihat mataharinya bunder ya. Tapi ini udah mulai merah langitnya. Matahari udah terbenam, tapi cakep banget. Ini sepertinya Dohonya juga masih belum berangkat, masih di sini, stay di sini. Nggak tahu ya, ini Doho yang kemana sih tujuannya? Oh, ke Blitar. Berarti dia masih nunggu jalurnya aman. Mungkin setelah Singasari masuk Kertosono ya. Jadi kayaknya berhentinya lama banget. Nungguin Singasarinya masuk Kertosono. Karena berangkatnya di papan itu tulisannya 18.15. Sama seperti kereta api Singasari berangkat dari stasiun Kertosono. Dan sebentar lagi sepertinya akan ada kereta api Sancaka dari Surabaya tujuan Jogja yang sombong di Kertosono nggak mau berhenti melintas langsung teman-teman. Tapi nggak ngebut ya, karena ada pembatasan kecepatan yang tadi sudah saya jelaskan. Kecepatan maksimal kalau melintas langsung di stasiun Kertosono 80 km per jam. Tapi ya kenceng banget sih. Nanti Sancaka juga menyusul kereta api Kahuripan yang ada di depannya. Jadi Kahuripan tuh kalau sebelum Madiun udah kesusul 2 kereta langsung. Makanya bisa dibilang dari Kertosono ke Jogja itu Kahuripan punya waktu tempuh durasi perjalanan yang paling lama teman-teman. 4 jam setengah kalau nggak salah, hampir 5 jam pokoknya. Kalau Singasari itu 3 jam 30 menit. Jadi berangkatnya Kahuripan dari Kertosono itu lebih dulu dibandingkan Singasari ya. Kalau nggak salah sekitar 1 jam selisihnya. Tapi nanti tiba di Yogyakarta, di Lempuyangan, itu beda waktunya sekitar 10 menitan aja. Atau 10 menit kurang. Nah nanti di stasiun Wates, si Kahuripan itu kesusul sama kereta api Singasari yang sore hari ini akan saya naiki. Tapi saya nggak full trip ya, saya cuma sampai ke arah Lempuyangan Yogyakarta saja. Ini ada pengumuman kayaknya Sancaka mau melintas langsung. Kita tunggu ya. Kayaknya menarik nih Sancaka ngebut di sini.
Ya, jalur 2 sudah aman ya, lurus tegak ke atas. Beda dengan yang kanan ini. Yang sana udah hijau juga di sana tuh. Jadi akan melintas langsung kereta api Sancaka di stasiun Kertosono. Kita lihat ya. Ngebut atau enggak? Ya ngebut sih, 80 km per jam tuh kenceng banget loh. Ini ada papan di sini 80 km per jam batas kecepatan maksimalnya. Sancaka baru saja melintas dengan sombongnya ngebut di stasiun Kertosono ya. Satu-satunya kereta penumpang yang tidak berhenti atau berjalan langsung di stasiun Kertosono, teman-teman. Padahal kelas Argo Wilis, Argo Semeru, Bima, Gajayana, Turangga itu berhenti semua di Kertosono. Pengumuman kereta api Singasari akan masuk jalur 1. Sayang banget ya, tapi sudah mulai gelap langitnya. Jadi berangkatnya dari Kertosono emang udah agak gelap, teman-teman. Wih, disambut dengan musik kedatangan khas Kertosono Nganjuk. Belang dong, saya di ekonomi premium 1, dapat ini nih, dapat premium asli, bukan yang modif. Oke. Di perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi premium 1, teman-teman, ada di belakang lokomotif, dan ini dapat premium yang asli ya. Beda dengan yang belakang, kalau belakang ini modif, jadi luarnya masih kayak gitu tuh. Beda. Luarnya masih jendelanya pisah-pisah kayak gitu. Yang ini udah beda ya dari luar. Oke, kita masuk ke dalam kereta karena mau berangkat. Berangkat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup lagi pintunya. Dan kita dapat premium yang asli premium. Kalau yang belakang modifan. Nggak tahu ternyata dapat ekonomi satunya premium asli. Kereta api Singasari yang saya naiki sudah diberangkatkan tepat waktu jam 18:15 ya, teman-teman, dari stasiun Kertosono. Tadi berangkat awal tuh dari stasiun Blitar sekitar jam 16:45 ya, ada di belakangnya kereta api Gajayana. Tujuan akhirnya menuju ke stasiun Pasar Senen Jakarta lewat jalur selatan lewat Jogja. Jadi biasanya kalau saya dari Kertosono mau balik ke Jogja, kalau nggak naik Kauripan, Singasari, Gajayana, atau kadang Mutiara Selatan kalau pengen lebih malam lagi ya. Tapi cuman karena kalau Mutiara Selatan itu sebenarnya cepat, tapi datangnya terlalu malam, hampir jam 11 malam. Jadi opsinya yang paling enak, datangnya nggak terlalu malam, bisa naik kereta api Singasari. Dan perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi 1, ekonomi premium 1. Ternyata ini pakai rangkaiannya bener-bener kereta premium, bukan yang modif ya. Karena biasanya kalau Singasari sama Bawangkarta itu bawa kereta yang ekonomi premiumnya modifikasi. Jadi tampilan luarnya itu tampilan kereta jadul, kayak Kauripan, kayak Doho tadi, jendelanya jauh-jauhan. Cuman dalamnya kursinya bukan kursi yang tegak berhadapan, diganti dengan kursi-kursi kereta premium yang bisa direbahin,
terus bisa selonjoran, kursinya nggak berhadapan, cuman emang ada kursi yang berhadapan, ada di tengah-tengah, dan separuh kursinya searah dengan laju kereta, separuhnya lagi berlawanan arah dengan laju kereta. Dan kursi-kursi itu kita nggak bisa nebak ya arahnya, nomor berapa aja yang searah dengan kereta dan berlawanan arah kereta. Ini tadi saya juga ngasal aja, dan alhamdulillah dapat nomor yang searah dengan laju kereta. Saya duduk di nomor 16B di perjalanan kali ini, dan alhamdulillah dapat kursi nomor besar yang searah dengan laju kereta. Nomor kecilnya yang berlawanan arah laju kereta kalau di kereta ekonomi premium. Satunya kereta api Singasari ya, dari timur menuju ke arah barat ke arah Jakarta. Tapi nanti kita belum ngecek ke belakang ekonomi 23 itu apakah sama semua atau ngacak ya, karena biasanya kereta ekonomi itu kursinya ngacak semua teman-teman, nggak ada yang searah kereta semua, nggak rapi itu loh, kayak diacak-acak, nggak tahu kenapa ya, caranya ketukar-tukar. Contohnya ini, tahu-tahu nyempil ekonomi premium tahun 2017, nggak tahu punya siapa, tiba-tiba nyempil di ekonomi premium satunya Singasari, yang lainnya pakai modif. Jadi Bangun Karta bisa dipastikan juga sama nih, transformasinya kayak gini. Ada satu kereta ekonomi premium asli yang nyempil di rangkaiannya kereta Bangun Karta dan Singasari. Cuman ini sayang banget pakai 2017 ya, peredamnya agak kurang enak ya, masih berisik, dan ini rodanya kayaknya benjol, kayak gudu-gudu. Sayang banget sih, sarananya masih sarana muda 2017 tapi udah butuh perawatan banyak ya. Dan penumpangnya hari ini terbilang masih cukup sepi kalau untuk Singasari, tapi untuk Kauripan tadi saya mau naik Kauripan habis tiket. Udah ludes teman-teman. Kalau Kauripan subsidi itu emang wah nggak bisa pesan tiketnya deket-deket sih, mepet-mepet sih, harus emang jauh-jauh hari, minimal hamin seminggu. Kalau nggak bakal dapat tiketnya kereta api Kauripan. Nah jadi seperti inilah tampilan kereta ekonomi premium, bisa dibilang ini premium generasi 1 ya, tahun 2017 yang sebelum stainless steel. Ini kapasitas penumpangnya sama, 80 tempat duduk, 80 penumpang. Tapi kursinya ciri khas premium tuh nggak ada kotakan untuk tempat botol kayak kereta New Image ya. Dan rangka kursinya ini nggak membentur kaki terlalu ke bawah, jadi bisa dibuat selonjoran dengan nyaman. Itu ciri khasnya yang kursi premium. Tapi kalau yang masih orinya New Image yang 2016, ekonomi New Image itu di sini tuh ada rangka putih teman-teman, yang agak panjang ke bawah, dan itu kalau kita selonjoran tuh nggak nyaman, agak bentur kaki gitu. Jadi kalau yang premium, yang stainless steel dan yang 2017 ini udah bisa diselonjorin kakinya kita dengan sangat-sangat leluasa. Tapi lebih enak lagi kalau emang yang di stainless steel ya, yang kayak dipakai Mutiara Selatan, Sancaka, Malabar, itu lebih enak lagi buat selonjoran. Ini kursinya juga sudah bisa direbahin, diatur posisi kemiringan sandarannya jadi nggak tegak 90 derajat, cuman emang kursinya lebih keras kalau dibandingkan dengan kursi kereta eksekutif dan kereta bisnis ya. Dan di atas kita ini belum ada cermin yang kayak mantulin, nggak tahu buat apa ya. Kalau di stainless steel yang premium itu kan ada cermin di atas kita ya, ini nggak ada, tapi di atas kita ada lampu baca teman-teman. Lampu baca yang kayak di eksekutif stainless steel maupun yang di New Image ya, itu ada lampu bacanya. Tapi kalau yang stainless steel nggak ada, kalau ekonomi premium stainless steel. Perjalanan kereta api Singasari tiba di stasiun Nganjuk teman-teman. Nah ini bisa disaksikan ya, dilihat yang belakang-belakang ini jendelanya kepisah-pisah semua, karena ekonomi premium memodifikasi kereta-kereta 2007, 2008, 2009 kalau nggak salah. Jadi kayak gini tampilan luarnya, kayak kereta ekonomi lama kayak Kauripan. Yang depan premiumnya premium beneran, premium asli 2017. Ini sepertinya sudah siap diberangkatkan kembali dari stasiun Nganjuk ya, Semboyan 5, Semboyan hijau. Untuk fasilitas di kereta Singasari yang ini pas saya dapat premium ya, yang asli kereta premium tahun 2017, itu AC-nya udah AC sentral, terus ada TV 3 buah di tengah, lalu ada lampu baca di atas, terus raknya tuh modelnya kayak gitu, tapi bisa buat naruh koper yang besar. Dan sebenarnya ini ada mode malamnya, kalau malam teman-teman, kalau nggak salah itu ada lampu-lampu kecil-kecil di atas bagasi itu ya, rak bagasi itu kayaknya mode malam. Terus AC-nya juga dingin, lalu di sini juga ada jendela, jadi nomor-nomor kursi ini juga ada yang dapat jendela full, ada yang nggak dapat jendela full, dapat tulang kayak gitu. Dan kita juga sebenarnya bisa sensus sih, cuman ya itu teman-teman udah banyak yang ngasih tahu di Twitter dan di YouTube. Nanti bisa cek sendiri ya nomor-nomor kursi di kereta premium yang dapat jendela dan yang nggak dapat jendela. Tapi kalau nomor yang searah dengan kereta itu kita nggak bisa ngasih tip atau kita nggak bisa nebak, karena posisinya bisa diacak teman-teman.
Di bagian sini ada semacam tulang dinding di dekat jendela yang ini lebar banget. Ini kayak kereta New Generation ya, bisa buat naruh botol yang besar kayak gini. Cuman ini agak melengkung, jadi botolnya bisa miring jatuh. Kalau yang di New Generation kan bener-bener kotak, tapi yang di premium ini masih ada meja kecil di sini dan mepet banget dengan posisi tangan kita. Beda dengan yang di stainless steel. Kalau stainless steel tuh kayaknya agak dimajuin ke depan, jadi udah didesain ulang, dan space antar tembok dengan kursi itu ada jaraknya ya. Kalau yang di premium, kalau yang premium stainless steel, kalau yang premium di generasi pertama benar-benar mepet dengan tembok dinding kereta. Di bawah sini juga ada colokan 2 buah untuk ngecas handphone, laptop, tablet. Jadi semua kereta-kereta di Indonesia pasti dilengkapi dengan colokan charger untuk ngisi daya, AC. Jadi udah nggak usah bingung lagi kedinginan, sumuk, kepanasan di dalam kereta, ataupun nggak bisa ngecas handphone atau laptop. Jadi pasti bisa ngecas handphone, laptop, dan keretanya juga nyaman banget, apalagi kalau dapat kereta premium. Lalu di atas kita juga ada capstock atau cantolan untuk gantung tas, topi, jaket, dan lain-lain ya. Kayak di depan itu, tas kecil digantung. Overall nyaman sih, buat selonjoran juga masih oke teman-teman, meskipun space kakinya juga lumayan sempit ya. Sama satu lagi di sini ada saku ya, yang bisa kita pakai buat naruh mungkin kotak makan, laptop, dan lain-lain. Tapi jangan barang-barang kecil sih. Kalau barang-barang kecil biasanya nanti bakal lupa buat ngambil. Jadi sebenarnya kalau kereta premium ini nyaman sih. Tapi premium yang sebelum stainless steel itu peredamnya kurang bagus sebenarnya teman-teman. Masih kayak terlalu berisik dan bising. Tapi kalau nyaman. Ditambah lagi ini saya dapat kereta yang kayaknya bannya benjol, jadi agak berisik di dalam kereta. Kurang nyaman. Mungkin harusnya udah dibubut roda ya. Saya pas terakhir naik Malabar itu yang premium stainless steel, wah itu bener-bener cakep banget itu. Peredamnya the best, nggak berisik, nggak bising sama sekali. Nah kalau ini adalah versi modifnya dari ekonominya kereta Singasari ya. Jadi luarnya pakai kereta yang lama sama, cuman jendelanya ini punya space atau tulang-tulang antar jendela itu lebih renggang-renggang, lebih luas sampai lebih lebar ya. Jadi kayak kursi-kursi yang nggak dapat jendela ini lebih sengsara lagi karena mendapatkan tembok ratapan yang begitu luas teman-teman dibandingkan jendelanya. Tuh. Dalamnya premium, bahkan atasnya ini untuk rak bagasinya udah dibikin kayak premium stainless steel ya, ada cerminnya mantul ke bawah. Tapi udah dimodifonya. Aslinya bukan AC tempelan, AC sentral. Kursinya juga udah diganti kursi premium. Sebenarnya juga nyaman, tapi kayak kesannya masih agak jadul ya. Interiornya nggak semewah tadi yang premium yang di depan. Cuman untuk kursi yang berhadapan di kelas premium yang modif ini dia nggak simetris antara kiri dan kanannya ya teman-teman. Jadi bukan 11-12 ABCD, tapi 10-11 sama 12-13 ya. 10-11 AB sama 12-13 CD. Jadi nggak simetris. Kursinya aja bisa dilihat nggak simetris kan. Jadi ini nggak lurus sana, ada regang depannya. Jadi yang baris kanan dan kiri itu nggak sejajar langsung, kirinya kanannya tuh ada kursi. Dia agak ada gapnya kayak gitu tuh. Jadi nggak simetris ya. Nomor tengahnya juga nggak simetris. Kalau teman-teman duduk di nomor 12-13 AB itu nggak berhadapan. Tapi kalau teman-teman belinya di 12-13 CD itu bakal dapat kursi yang berhadapan teman-teman. Dan kalau yang di versi kereta ekonomi modif kayak gini itu nggak ada tembok ratapan di kursi paling belakang ya teman-teman ya. Dapat jendela semua. Kalau yang di versinya modif yang versi premium asli itu ada tembok ratapan di kursi nomor 21 di ujung paling belakang sama di nomor 1 di paling depan. 1 CD sama 21 AB apa ya kalau nggak salah, atau kebalik, nanti coba saya cek ke depannya. Jadi ada tembok ratapannya, nggak dapat jendela sama sekali, full tembok. Tapi kalau yang versi modif ini nggak ada tembok ratapannya, depan sampai belakang dapat jendela semua teman-teman.
Perjalanan kereta api Singasari tiba di stasiun Caruban. Ini udah masuk Kabupaten Madiun ya teman-teman ya. Udah bukan Kabupaten Nganjuk lagi. Udah mau berangkat lagi. Wih, dari sana ada kereta dong. Apa tuh? Dan kita juga berangkat. Ada Malabar sepertinya melintas langsung. Baru mau ngomong, untuk pagi saja. Nah ini teman-teman, untuk tadi yang saya bilang ada kursi yang dapat tembok ratapan full ya. Itu ada di nomor ujung, nomor 1 CD dan nomor 21 AB. Jadi nggak dapat jendela seperti ini, dia dapat tembok ratapan yang full. Cuman kalau buat teman-teman yang suka tidur cocok banget sih, tinggal buat senderan di tembok aja. Sama nomor 21 AB di paling belakang sana. Itu untuk yang kereta premium 2017 dan kereta New Image 2016 ya. Tapi kalau yang versi modifnya tadi yang di Singasari itu dari depan sampai belakang dapat jendela semua. Yang beda lagi di nomor 2 AB ya, itu dapat jendela full. Jadi seperti itulah kereta premium 2017 yang kebetulan hari ini saya naik di kereta api Singasari. Biasanya dapat kereta yang modif, tapi ternyata di ekonomi satunya malah dapat premium yang 2017. Untuk kode sarana kereta premium di ekonomi 1 kereta api Singasari yang saya naiki, ini K30 tahun 2017 ya. K3 tidak berpenggerak, kelas ekonomi tidak berpenggerak, angka 0, 17 tahun 2017 sarananya mulai berdinas. 24 nomor urut 24 tipe kepemilikannya JAK JAAK Jakarta Kota. Ini Jakarta Kota ini punya siapa ya? Dirangkai ke Singasari. Jadi kayaknya satu gerbong kereta ekonominya Singasari rangkaiannya menjalani perawatan, dicopot, diganti dengan kereta premium yang tersedia, dan ini pakai punya Jakarta Kota. Ini nggak tahu punya siapa ya. Mulai dinasnya 2017 ya teman-teman ya. Tahun 2017. Kalau yang belakang tadi 2008, 2007, 2009, tapi versi modif. Dan trainmarknya untuk yang depan ini ekonomi 1, ini F. Bukinya K10, berat totalnya 41 ton. Jadi sebenarnya sarana ini bisa dipacu kecepatannya sampai 120 km per jam. Cuman kereta api Singasari hanya bisa melaju di kecepatan 100 km per jam karena rangkaian belakang-belakangnya masih trainmarknya E semua teman-teman. Ini masih ada proses pengisian air di stasiun Madiun ke rangkaian kereta Singasari dari ekonomi 1 sampai belakang ya. Persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Kita rekam dulu semboyan 40, 41, PPKA, kondektur, sama nanti 935 ya. Sepertinya masih ada penumpang yang baru akan naik, ketinggal. Dan ini adalah fasilitas toilet di kereta ekonomi Singasari ya, kelas ekonomi yang pakai kereta premium 2017 teman-teman. Toiletnya kayak gini, pintunya bukanya keluar dan toiletnya masuk langsung sempit banget, langsung kloset, kayak udah nggak ada ruang gerak gitu. Pakai kloset duduk ya ini tuh. Gimana coba? Ini salah masuk aja udah nggak bisa gerak nih. Ada cermin yang besar di sini, ada wastafel, ini airnya selalu ngalir ya karena diisi terus. Sabun, tisu, tong sampah, klosetnya pakai kloset duduk. Ada di sini ada kayak partisi buat tempat handphone atau mungkin dompet dan lain-lain lah ya. Ada capstock juga, cantolan untuk nyantolin celana dan lain-lain di sini. Ada pengharum ruangan juga, jadi toiletnya nggak bakal bau dan toiletnya selalu dikuras ya, dibersihkan. Toilet ini jadi udah ramah lingkungan teman-teman. Bisa digunakan saat perjalanan ataupun berhenti di stasiun. Jadi kotoran yang kita buang itu nggak langsung jatuh ke rel. Mau BAB, mau buang air kecil, itu bisa banget selama perjalanan naik kereta. Jadi nggak usah ditahan-tahan. Dan toiletnya ada penampungannya septic tank kayak gitu. Jadi nggak motorin lingkungan. Sempit ya. Di sini juga ada hand grip ya. Kalau goyang-goyang keretanya bisa pegangan. Ini agak sempit toiletnya di kereta premium yang saya naiki. Jadi kalau mau lihat toilet yang satunya ada di belakang sini. Ini versi yang modif ya teman-teman. Dalamnya juga premium, sama kereta premium, tapi toiletnya
lebih lega lagi, tuh kan. Masuk aja masih bisa leluasa bergerak-gerak ini kita. Oke, dikasih aksen kayu kayak gini. Cerminnya juga gede banget, ada wastafel juga di sini, tisu, sabun, tapi toiletnya lebih lega ya. Jadi kalau yang di versi modif ini kalau nggak salah ada yang pakai kloset duduk sama yang kloset jongkok. Salah satu sisi ya, ada di ujung depan atau ujung belakang itu pakai kloset duduk atau jongkok. Tadi yang di premium kalau nggak salah juga sama ya. Yang di depan kayaknya pakai kloset jongkok teman-teman. Yang di belakang tadi pakai kloset duduk. Jadi ada 2 toilet di setiap keretanya. Cuman kalau mau lebih nyaman ke toiletnya nyari yang versi modifnya sih, bukan yang premium. Karena bisa gerak-gerak, ruangnya masih enak. Jadi ini dari arah Jawa Timur, setelah berangkat dari stasiun Madiun, bisa dilihat kursinya masih banyak yang kosong ya di ekonomi 1 teman-teman tempat saya duduk. Itu kalau orang-orang yang pesen tiket dan nggak milih kursi, itu plot defaultnya dari sistem tiketing pasti di ekonomi 1 teman-teman. Harusnya biasanya ekonomi 1 tuh lebih penuh ya, penumpangnya lebih banyak. Tapi ini dari Jawa Timur hari ini tanggal 18 Agustus ya, sekarang hari Minggu juga, masih sepi ke arah Jogja. Dan saya sudah melihat tiket kereta Singasari dari Lempuyangan ke Pasar Senen di Singasari ya. Kalau untuk yang lainnya habis teman-teman, ke Jawong, Bengawan, apalagi Bengawan habis. Singasari sisa 1 kursi di kelas eksekutif di harga 580.000 dari Lempuyangan Pasar Senen. Jadi bisa dibilang nanti ekonomi 1 ini akan full terisi orang dari Jogja menuju ke arah Pasar Senen, atau mungkin Jogja ke barat ya, atau bisa jadi dari Solo juga nanti ada banyak yang naik. Biasanya penumpangnya itu mulai ke situ, Solo ke barat, Jogja ke barat, itu mulai banyak penumpang yang naik. Nih, hari ini ya teman-teman, sisa 1 kursi. Padahal tadi tarifnya kalau kelas ekonomi sekitar 340-an sampai 370 ya. Eksekutifnya 430 sampai 580 dan habis teman-teman. Memang kalau penumpang dari Jogja itu ke arah Jakarta pasti penuh. Makanya kereta-kereta dari Jogja ke timur atau dari timur ke arah Jogja itu masih kosong. Kita bisa memanfaatkan tarif khusus. Kalau misalkan teman-teman mau perjalanannya lebih murah naik kereta ya, belinya 2 jam sebelum keberangkatan. Dan untuk kursi yang berhadapan di kereta yang premium 2017 seperti ini simetris ya, ada di tengah-tengah. Di kursi nomor 11, 12, A, B, C, D teman-teman. Berbeda dengan yang versi modif yang di ekonomi 2, 3, 4, itu kursinya nggak simetris. Jadi kalau dilihat ini baris kursinya simetris. Saya duduk di sini di baris AB sebelah kiri arah timur, kanannya ada baris CD, langsung simetris kan, sejajar. Tapi kalau yang di versi modif itu nggak sejajar, kursi sana agak maju, kursi sini agak ke belakang. Perjalanan kereta api Singasari tiba di stasiun Walikukun dan sepertinya bertemu sama kereta api Pasundan ya di sana teman-teman. Ramai banget penumpangnya yang turun. Pasundan kayaknya masih ditunggu disusul sama Wijaya Kusuma sih kayaknya. Pasundan dari Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Nah kan benar di sana sinyalnya semboyan 5 hijau yang ke arah sana jalur lurus. Jadi kemungkinan ada Wijaya Kusuma nanti dari depan.
Meskipun kita berada di kereta ekonomi yang trademarknya F ya, support 120 km per jam, tapi kereta api Singasari ini kecepatan maksimalnya hanya sampai 100 km per jam saja teman-teman. Karena di belakangnya sebenarnya rangkaian aslinya itu trademarknya hanya E ya, untuk kereta ekonomi yang versi modifikasi, kereta premium versi modifikasinya Singasari. Tapi yang saya naiki kali ini bukan sarana aslinya Singasari, sarana pengganti sepertinya. Tadi dipo induknya untuk dipo kereta kepemilikannya adalah Jakarta Kota, nggak tahu ini bekasnya punya siapa ya, mungkin cadangannya punya siapa karena nganggur disambung ke Singasari. Ini kecepatan maksimalnya Singasari 100 km per jam. Dan Singasari ini nanti juga menyusul kereta api Kahuripan yang berangkatnya 1 jam lebih awal ya dari Blitar. Nanti disusul di stasiun Wates. Saya biasanya kalau pas naik Kahuripan pasti kesusul Singasari di stasiun Wates. Jadi Kahuripan jalan maksimal cuma 85, 90, kalau Singasari sampai 100. Tapi bisa nyusul Kahuripan teman-teman, karena Kahuripan udah dibantai-bantai sama kereta-kereta unggulan sebelum Madiun ya, Gajayana, Sancaka. Terus nanti setelah barat Jogja itu dibantai sama Singasari di Wates. Semakin ke barat dibantai sama Mutiara Selatan. Yang belakang lagi berangkatnya jaraknya udah 2,5 jam dari Kertosono. Jadi udah ngeles banget kalau naik Kahuripan. Ini masih lumayan ngebut sih, cuman pas dapet sarana yang kayaknya agak berisik ya, karena kereta premium ini peredangnya kurang senyap. Apalagi yang new image, tambah gelodak-gelodak lagi. Ditambah lagi kayaknya bannya, rodanya di premium 1 ini agak benjol ya, jadi kayak lebih berisik lagi teman-teman. Nah, untuk tarif kereta api Singasari kalau misalkan dari Blitar atau dari Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun ke arah Lempuyangan itu tarifnya sekitar 250.000 teman-teman untuk ekonomi yang paling murah ya. Ini dapat Sukmas S, dan untuk kereta ekonominya paling mahal tarif ekonomi CC itu dapat harga 300.000 teman-teman dari Blitar atau Tulungagung atau Kediri, Kertosono, Lempuyangan. Pokoknya tarif parsial sampai ke Lempuyangan itu ekonomi 250 sampai 300. Dan Singasari juga bawa kelas eksekutif, itu harganya dari 345.000 sampai 410.000 untuk kelas eksekutifnya Singasari. Kalau kita naik kereta Singasari yang ekonomi, mau beli yang tarif 250.000, ekonomi S, ekonomi Q, P, C, CAC, B, CC, itu juga bakal dapat kursi kereta premium. Cuman saya hari ini malah dapatnya kursi kereta premium yang asli, bukan yang modif. Padahal Singasari itu harusnya bawa kereta premium yang modif ya, kayak yang di belakang-belakang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kereta ekonomi lama, tapi interior dan kursinya diganti menjadi seperti kereta premium. Nah, ini saya pas bejo aja, mungkin karena ada satu kereta, gerbong kereta ini lagi perawatan, jadi dicopot dan diganti dengan sarana yang tersedia yang kira-kira kursinya masih sama atau setara dengan yang dipakai dengan Singasari, yaitu kereta premium. Jadi kita nggak bisa nebak juga kalau pas kayak gini, ini pas lagi ada case, mungkin ada perawatan atau apa ya, jadi bejo-bejoan. Cuman kalau teman-teman beli tarif 250.000 pun juga bisa dapat kayak gini, tapi bisa aja nanti suatu saat setelah video ini tayang, teman-teman naik dan pilih ekonomi 1 dari arah Blitar, dari timur menuju ke arah Jogja atau Jakarta, ternyata nggak pakai kereta premium kayak gini, karena udah dibalikin ke kereta ekonomi premium yang modifikasi seperti yang ekonomi 2, 3, 4 ke belakang ya. Harusnya rangkaiannya seperti itu teman-teman. Jadi harga-harga ini tidak menentukan dapat ekonomi premium, ekonomi kursi tegak, ataupun ekonomi new generation ya. Tapi kalau Singasari, keretanya Singasari itu dari harga ekonomi yang paling murah sampai mahal pasti dapat fasilitas ekonomi yang sama. Cuman bisa jadi kalau misalkan ada gerbong kereta yang lagi perawatan, 1 atau 2 dicopot, diganti dengan ketersediaan sarana lain. Contohnya kayak gini. Tapi biasanya sarananya tetap masih tingkatannya sejajar lah ya, masih sama ya. Diganti dengan premium. Nggak mungkin diganti kursi tegak. Tapi kalau kelas eksekutifnya itu pakai kelas eksekutif yang masih kaca-kaca lebar ya, eksekutif lama. Saya juga pernah naik sih, sudah saya pernah review di trip sebelumnya di Singasari juga. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Untuk tarif paling murah dari Blitar ke Lempuyangan sebenarnya ada ini sih, Kahuripan 80.000 teman-teman. Tapi jaraknya aja bisa dilihat ya, waktu tempuhnya kalau dari Blitar Kahuripan hampir 6 jam, Singasari 5 jam, jadi bedanya hampir 1 jam. Padahal berangkatnya juga hampir 1 jam, tapi waktu datangnya 5
tibanya itu juga bedanya cuma 8 menit aja teman-teman. Karena Kauripan ini ngetemnya banyak sebelum Madiun, disusul Sancaka, disusul sama Gajayana. Jadi bisa dibilang kereta yang durasi perjalanannya kalau dari Jawa Timur, dari Kertosono itu paling lama. Nah, kalau misalkan teman-teman dari Blitar menuju ke arah Pasar Senen atau full trip ya, ini tarifnya juga sama aja kalau misalkan teman-teman dari Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Kediri, Kertosono, Madiun, bahkan dari Lempuyangan ke arah Pasar Senen itu tarifnya Singasari kalau saya cek itu udah hitungannya tarif full trip ya. Sama dengan dari Blitar ke Pasar Senen. Harga ekonominya mulai dari 330.000 sampai 370.000. Eksekutifnya 430.000 sampai dengan 510.000 teman-teman. Itu kalau dari Blitar ke arah Pasar Senen. Jadi harga eksekutifnya ini juga lebih murah daripada kereta api Gajayana ya. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman mau yang lebih enak lagi keretanya, itu jangan naik Singasari teman-teman. Naik kereta api Majapahit ya kalau ke arah Pasar Senen, karena udah pakai kereta ekonomi new generation dengan harga tarif yang mirip-mirip ya, 340 sampai 375. Singasari tadi 330 sampai 370 kan. Tapi masih pakai kereta ekonomi premium kayak gini, atau malah dapetnya yang modif kalau Singasari. Tapi kalau Majapahit itu dapat kereta new generation, ekonomi new generation yang paling baru, yang lebih nyaman, dan durasi waktu perjalanannya juga Majapahit lebih cepat, 12 jam 19 menit. Kalau Singasari ke arah Jakarta 13 jam 24 menit teman-teman. Jadi kalau opsi dari Blitar atau wilayah Madiun lah ya, Madiun, Nganjuk, Kediri, Kertosono, Tulungagung, Blitar, kalau misalkan teman-teman nggak mau naik Singasari yang masih sore, itu bisa naik yang keretanya agak malam banget, jadwal keberangkatan malam, itu naik Majapahit. Bahkan dengan harga 340.000 ini sama dengan Singasari, dapat fasilitas layanan kereta yang lebih enak lagi karena pakai kereta ekonomi new generation. Saya pernah naik kereta api Majapahit ini, tripnya ada di pojok kanan atas, nanti teman-teman bisa cek dan tonton videonya. Perjalanan kereta api Singasari sekarang tiba di stasiun Purwosari, Solo teman-teman. Yang naik langsung banyak banget di belakang, dari ekonomi 4. Ini udah mulai penuh nih kayaknya kereta Singasari dari Solo menuju ke arah Jakarta Pasar Senen ya. Kayaknya nanti paling banyak bakal naik penumpangnya di stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Dari Solo, dari Purwosari sampai ke Lempuyangan masih sekitar 1 jaman lagi teman-teman. Ini langsung berangkat, cepet sekali. Berarti cuma sebentar ternyata. Itu langsung pada naik dan seperti
nanti ya kita akan berangkat lagi dari kota Solo, dari Purwosari ya teman-teman ya. Jadi kalau di Solo ini ada 3 stasiun utama ya, stasiun Purwosari, stasiun Solo Balapan, dan stasiun Solo Jebres. Kalau Purwosari untuk kereta-kereta kelas campuran menengah ke bawah teman-teman, yang menuju lewat jalur selatan lewat Jogja. Kalau Solo Balapan buat kereta campuran dan kereta kelas atas atau Argo. Kalau Solo Jebres buat kereta-kereta yang lewatnya jalur Semarang, jalur utara. Sudah hijau sinyalnya, jadi kita berangkat dari stasiun Purwosari. Terlihat beberapa penumpang sudah mulai mengisi kursi-kursi yang tadinya kosong teman-teman, mulai rame. Setelah dari stasiun Solo ini nanti kita akan melintas stasiun Gawok teman-teman. Nah biasanya setelah stasiun Gawok itu relnya berisik banget. Kemarin saya terakhir naik kereta api Malioboro Express yang pas itu pakai sarana kereta K316 ya. Mulai kan, ini udah mau melintas langsung stasiun Gawok. Nah ini stasiun Gawok, melintas langsung stasiun Gawok teman-teman. Waktu saya naik kereta api Malioboro Express itu di sini berasa banget berisik relnya, kayak gitu. Nah nanti kita tes ya biasanya, dan ada rel yang benar-benar sunyi. Ini kayak udah mulai berisik sih. Tapi ini bisa dengerin. Kalau kedengeran di TV-nya yang getar, tapi habis ini nanti ada petak jalan itu beberapa kilo sunyi, bener-bener nggak ada suaranya, relnya bener-bener kayak halus, ibarat jalan tuh jalan tol, nggak bergelombang dan nggak berisik, jadi kayak smooth, halus gitu. Nah, sunyi kan, hilang suara berisiknya kan. Kenapa ya bisa, kok nggak bisa seperti ini semua gitu loh. Habis ini berisik lagi nih. 3, 2, 1. Oh, masih panjang. Panjang juga nih, biasanya cepet banget. Nah kan mulai berisik lagi kan, mulai ini bukan lewat jembatan ya, emang kondisi relnya Jogja Solo itu seperti ini. Tapi ada petak yang dikit banget di Gawok, sama nanti ada lagi satu depannya lagi habis ini. Itu bener-bener relnya halus, sunyi gitu. Kok nggak bisa semua rel kayak gitu, kenapa ya? Dan itu penyebabnya apa juga saya nggak tahu. Mungkin ada teman-teman yang paham, bisa tulis di kolom komentar ya. Rel yang di Gawok ini ada yang benar-benar dia sunyi, kayak halus banget, tapi selebihnya kayak gini. Berisik banget. TV-nya pun juga sampai bergetar-bergetar tuh. Karena emang jalan sini tuh goncangannya, berisiknya emang lumayan. Sebentar lagi perjalanan saya dengan kereta api Singasari akan tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, dan saya harus mengakhiri perjalanan trip hari ini kali ini dengan menggunakan kereta api Singasari karena saya belum bisa full trip naik kereta api Singasari teman-teman. Cuma sampai Jogja saja, jadi dari Kertosono menuju Jogja. Jadi kereta api Singasari ini adalah salah satu kereta yang kayaknya jadwalnya, tarifnya, fasilitasnya menurut saya lumayan enak ya, cocok dengan harganya juga. Dari Jawa Timur, dari Blitar, Kediri, Tulungagung, Kertosono, Nganjuk, Madiun menuju ke arah Jogja. Jadi kalau teman-teman mau liburan ke Jogja, itu berangkat sore naik kereta api Singasari, nanti sampai Jogja itu masih setengah 10-an, jam 10 kurang. Jadi kalau mau langsung ke Malioboro, jalan-jalan di Malioboro, karena Malioboro kan ramenya malam ya, bisa langsung ke arah Malioboro teman-teman. Jalan-jalan di Malioboro atau mungkin ke Tugu Jogja 0 km itu pasti ramenya di atas jam 8 malam sampai jam 12-an, itu rame. Makanya kalau naik Singasari ini dari Jawa Timur itu ke arah Jogja menjadi kereta yang kayaknya opsinya pilihan paling enak ya, dari Blitar apalagi. Kalau misalkan mau lebih murah bisa naik kereta api Kahuripan, tapi durasi perjalanannya lebih lama dan kursinya juga 32 berhadapan ya, lebih desekan-desekan lagi, lebih adu dengkul lagi. Banyak orang bilang nggak nyaman karena duduknya tegak, jadi nanti malah jalan-jalan di Jogja nggak mood, capek. Mending kalau mau yang keretanya agak enak dan masih terjangkau harganya, kalau dari Blitar, Kediri, Tulungagung yang jamnya pas juga ya, harganya pas, jamnya pas, fasilitasnya enak, nyaman, bisa naik kereta api Singasari ini dan bisa beli tarif khusus teman-teman yang 2 jam sebelum keberangkatan kereta. Atau kalau dari Kertosono misalkan teman-teman mau berangkat lebih malam,
Tapi tibanya di Jogja juga kemalaman sih kayaknya. Itu bisa naik kereta api Mutiara Selatan, keberangkatannya dari stasiun Surabaya Gubeng. Saya juga pernah naik kereta api Mutiara Selatan. Nanti tripnya bisa teman-teman tonton di pojok kanan atas ya untuk detail review kereta api Mutiara Selatan. Jadi kalau budgetnya lebih, teman-teman bisa naik kereta api Gajayana yang berangkatnya ada di depannya kereta api Singasari, tapi di belakangnya kereta api Kaulipan. Dan tibanya di Jogja, Gajayana lebih dulu, setengah 9 malam. Jadi kalau turunnya juga di stasiun Yogyakarta ya, stasiun Tugu yang dekat dengan Malioboro. Jadi kalau misalkan mau ke Malioboro jalan-jalannya lebih puas lagi, tapi harga tiketnya lebih mahal dibandingkan dengan kereta ekonomi yang kayak Singasari dan Mutiara Selatan. Alhamdulillah kita turun, tiba di stasiun Lempuyangan dan langsung diserbu sama penumpang dari Lempuyangan teman-teman, karena hari ini tiketnya habis ya. Wow, langsung penyerbuan massal dari Lempuyangan menuju ke arah Jakarta Pasar Senen. Kita rekam dulu semboyan 40, semboyan 41. Alhamdulillah teman-teman, setelah perjalanan kurang lebih 3,5 jam naik kereta api Singasari, dan sekarang kereta api Singasari sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Lempuyangan ya, menuju ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta. Tadi yang turun lumayan banyak, terus langsung diserbu penumpang dari ujung belakang sampai depan, banyak banget teman-teman. Hari ini tuh tiketnya habis menuju ke Jakarta ya. Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan saya pada kesempatan kali ini naik kereta api Singasari menuju ke Yogyakarta, ke Lempuyangan ya. Nah, bangkitnya biar lewat dulu. Semoga video yang singkat dan masih banyak kekurangan ini bisa memberikan informasi yang jelas dan detail, rinci tentang fasilitas dan harga juga perjalanan naik kereta api Singasari. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.